Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dengan keratua yang memimpin jalan, mereka berdua menuju lebih dalam ke tempat ini. Setelah beberapa saat, mereka pun berhenti. Pada saat itu, sebuah batu nisan muncul di depan Chu Feng. Ekspresinya sangat berubah, itu ketika dia melihat nama yang tertulis di atas batu nisan tersebut. Segera, emosi yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatinya. Itu karena, nama yang tertulis di batu nisan adalah Chu Feng. Dengan mata surgawinya, dia menemukan nama itu dibuat oleh batu nisan mendalam yang normal. Sedangkan untuk waktu yang ditandai, itu sebenarnya sama persis dengan usianya saat ini. Tapi sayangnya, satu-satunya hal yang bisa dia temukan adalah hal-hal yang tertulis di nisan tersebut. Ketika dia melihat ke dalam makam itu, dia tidak bisa melihat apa-apa. "Senior, apa ini?" Chu Feng bertanya pada keratua di tengah kebingungannya. "Oh," keratua itu dengan tenang tersenyum. Itu adalah senyum yang dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Kemudian, barulah dia mengatakan, "Sebenarnya, aku benar-benar harus memanggil kamu Tuan Muda. Namun saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk itu, karena rasa hormat dan gelar itu Hanwha bisa diperoleh melalui kekuatan. Adapun kuburan ini, kuburan itu telah menyelamatkan hidupmu sebelumnya. Dan saat ini, kuburan itu bisa menyelamatkan hidup kamu lagi," ucap keratua itu. Gelombang yang tak terlihat muncul di belakang keratua, dan masuk ke dalam makam tersebut. Tanah mulai bergolak, dan kemudian meledak ke arah luar. Segera, sebuah peti mati pun muncul. Itu juga dibuat oleh Profound Stone, tapi itu sangatlah besar. Ukurannya itu lebih dari 10 kali ukuran peti matinya. Ketika dia melihatnya, emosi yang rumit di hati Chu Feng menjadi lebih dan lebih intens lagi. Dia benar-benar ingin tahu apa yang ada di dalam peti mati ini, dan bagaimana hubungannya dengan dirinya. Sebelumnya, keratua itu berkata bahwa makam ini telah menyelamatkan hidupnya. Dan sekarang, makam itu bisa menyelamatkannya lagi. Apa artinya itu? Bang! Tepat pada saat itu, suara teredam yang keras segera terdengar. Tutup peti mati batu yang mendalam dibuka. Apa yang muncul di dalamnya, itu adalah cahaya yang menyilaukan. Itu adalah formasi. Chu Feng yang sangat mendalam tidak mengerti apa-apa, dan itu adalah formasi kuat yang tak terlukiskan. Terlepas dari kerumitannya, Chu Feng masih bisa mengatakan itu adalah formasi teleportasi, yang bahkan jauh lebih unggul daripada yang dari era kuno. "Pergilah. Formasi ini dapat membawa kamu dengan aman ke tanah suci martialism," kata keratua itu dengan acuh tak acuh. "Senior, apakah kamu ingin aku pergi?" tanya Chu Feng dengan bingung. "Tentu saja. Kamu tidak berpikir untuk tinggal di sini kan?" Keratua itu dengan tenang melirik Chu Feng dan bertanya balik. Tatapannya itu seperti berkata kepadanya bahwa, "Kamu harus pergi sekarang." "Senior, tahukah kamu bagaimana aku bisa menemukan tempat ini? Apakah kamu tahu, bagaimana nasib aku selama bertahun-tahun? Setelah kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, aku menemukan di mana kamu berada. Setelah banyak kesengsaraan, aku akhirnya datang ke sini. Aku benar-benar tidak punya tujuan lain. Aku hanya ingin tahu, siapa orang tua aku. Aku hanya ingin tahu, bagaimana keadaan mereka. Tapi sayangnya, aku bahkan tidak mengerti apa-apa. Aku bahkan tidak tahu dengan siapa aku dilahirkan. Aku bahkan tidak tahu siapa keluarga aku. Aku bahkan tidak tahu mengapa mereka meninggalkan aku. Dan sekarang, kamu ingin aku pergi," ucap Chu Feng yang nampak agak gelisah. Di matanya, itu ada jejak keinginan. Dia berharap keratua ini akan memberitahunya beberapa hal, karena dia tahu pasti ada informasi yang dia inginkan. Memang benar, keratua itu tergerak setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia pun berkata, "Oh Chu Feng, bukan berarti aku tidak mau memberitahumu. Hanya saja, ayahmu tidak mau membiarkan aku memberitahumu. Dan sebenarnya, dia sudah ada di sini sekarang.
Namun sayangnya, dia tidak ingin melihat kamu karena kamu terlalu lemah. Bahkan saking lemahnya, sehingga kamu tidak layak menjadi putranya, ucap kera tua. Apa? Seru Chu Feng. Hati Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi bergetar. Alasan itu sudah cukup untuk menghancurkan hatinya. Ayahnya, yang sangat dia impikan untuk bertemu, dan bahkan dia kagumi sepenuh hati, ternyata sudah hadir. Namun sayangnya, dia tidak keluar sekarang. Dia hanya tidak mau melihat Chu Feng, dan itu dikarenakan Chu Feng terlalu lemah. Hehehe, tiba-tiba saja Chu Feng tersenyum. Itu adalah senyum bahagia yang tidak normal. Tetapi dalam kenyataannya, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang ekstrim. Lalu tiba-tiba juga dia meledak. Dia pun meraung marah. Menjelang kedalaman tempat ini, dia pun berteriak seperti binatang buas. Omong kosong macam apa itu? Kamu meninggalkan aku sejak kecil, dan membuat aku menjadi anak orang lain. Dan sekarang, kamu masih tidak mau mengenaliku. Apakah ini karena aku terlalu lemah? Baiklah, aku akui. Jika dibandingkan dengan kalian berdua, aku memang sangat lemah. Aku memang sangat lemah. Dan haruskah keluarga dinilai dengan kekuatan? Bagaimana bisa ada orang tua seperti kamu di dunia ini? Kamu, teriak Chu Feng. Diam, teriak kera tua itu. Tapi sebelum Chu Feng menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, kera tua itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Suara itu bahkan dipenuhi dengan aura mengerikan. Ketika suara itu meledak di sebelah telinga Chu Feng, dia merasakan kepalanya berdengung, dan seolah-olah seluruh tubuhnya telah diledakkan. Kemudian, emosi kesedihan dan amarahnya itu bisa ditenangkan secara ajaib. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyalahkannya. Pergilah. Sebelum kamu memiliki kekuatan yang memadai, jangan kembali ke sini. Tentu saja, jika kamu merasa dia seorang ayah yang tidak memenuhi syarat, kamu juga dapat memilih untuk tidak pernah kembali. Kamu bisa menjalani kehidupan yang kamu inginkan, kata kera tua itu lagi. Namun di dalam nadanya, itu ada sedikit kesedihan. Chu Feng yang sudah kembali tenang, ia merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya ketika dia melihat ekspresi kera tua itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa, ada beberapa masalah yang tidak bisa dibicarakan. Atau mungkin, ayahnya dan keluarganya memiliki masalah yang tidak bisa mereka bicarakan. Terlepas dari bagaimana mereka memperlakukannya, ketika Huang Fu Haoiwe melindunginya, dan ketika kepala anjing besar menyelamatkannya di jalan surgawi, itu adalah keluarganya yang berada di belakang layar. Karena tanpa mereka, mungkin dia sudah mati. Jadi, tidak masalah bagaimana mereka memperlakukannya. Karena kenyataannya adalah, bahwa mereka melindunginya dengan segala yang mereka miliki. Tidak akan ada penjelasan mengapa mereka melakukan itu, ini jika mereka tidak mencintai Chu Feng. Jadi, ia memutuskan perawatan ini pasti karena ada beberapa masalah. Tetapi masalah seperti apa, yang akan memaksa seseorang untuk meninggalkan anak mereka? Senior, karena ayahku tidak mau melihatku, maka aku akan pergi. Namun, dapatkah kamu bertanya kepadanya, kultivasi apa yang perlu aku miliki sebelum dia bersedia menemui aku? Kultivasi apa yang aku butuhkan sampai dia mau mengenali aku sebagai putranya? Chu Feng berkata dengan dingin. Karena di matanya, bahkan ada sedikit permohonan. Tatapan kera tua itu berubah sekali lagi, dan itu seperti lapisan es yang mencair. Sekali lagi dia menghela nafas dalam-dalam, dan kemudian berkata, jika aku tidak salah, kamu pasti terlihat jenius di wilayah Laut Timur. Tapi apakah kamu tidak tahu, mengapa aku mengatakan kamu lemah? Ucap kera tua itu. Aku tahu, seperti kata pepatah, ada langit di luar langit ini, dan ada manusia di luar manusia. Dari orang-orang di generasiku di wilayah Laut Timur, aku memang tidak dianggap lemah. Tapi di tanah suci martialism, pasti ada banyak orang yang lebih unggul dariku saat berada di generasi yang sama. Jika dibandingkan dengan mereka, aku memang tidak kuat, jawab Chu Feng. Kamu salah. Sangat salah. Di wilayah Laut Timur, atau tanah suci martialisme, salah satu dari mereka hanyalah bagian dari dunia ini.
Perbedaannya hanya terdapat di bagian luar dan bagian dalam. Apa yang orang-orang di sana bandingkan dengan kamu? Ucap kera tua itu. Namun, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, kera tua itu tampak sangat gelisah. Kera tua itu menatap Chu Feng, dan memarahinya dengan nada sengit. Kamu memiliki guntur ilahi 9 warna di tubuh kamu, dan itu telah diberikan kepada kamu oleh ayahmu. Bahkan ada roh dunia dari Asura Spirit World yang tersegel di tubuhmu, dan itu diberikan kepadamu oleh ibumu. Dan saat ini, darah bangsawan mereka mengalir di dalam nadimu, namun kamu masih membandingkan dirimu dengan sampah dunia ini. Dan kamu berani mengatakan kalau kamu tidak lemah. Kamu tidak hanya lemah dalam kultivasi, kamu juga sangat lemah dalam hal pengetahuan. Chu Feng, kamu benar-benar sangat lemah sehingga kamu gagal. Kamu tidak hanya telah mempermalukan nama keluarga kamu, bahkan kamu juga mempermalukan nama orang tua kamu, ucap kera tua itu. Kata-kata kera tua itu membuat Chu Feng tercengang dan membeku. Meskipun kata-katanya menyerang Chu Feng karena kelemahannya, tapi secara bersamaan fakta itu juga memberinya beberapa informasi. Guntur ilahi 9 warna diberikan oleh ayahnya, sedangkan si ratu, yang merupakan roh dunia yang mengerikan, itu telah diberikan oleh ibunya. Lalu dari nada kera tua yang kesal karena kekecewaan, Chu Feng bisa mengatakan bahwa ayah dan ibunya sama sekali bukan orang biasa. Mereka sepertinya sangat mengesankan, karena ada sedikit rasa hormat dalam nadanya. Kera tua itu sendiri adalah ahli di ranah kaisar bela diri, maka tidak ada keraguan untuk itu. Adapun seseorang yang bisa membuat kera tua begitu hormat, dan itu hanya tak terbayangkan. Meskipun hatinya terkejut, tapi Chu Feng tidak menyela. Dia diam-diam menunggu kera tua itu untuk membocorkan informasi lebih lanjut. Hanya ketika tidak mau mengungkapkan lagi, barulah dia akan menganalisis informasi. Setelah mengeluarkan kata-kata ganas seperti itu, suasana hati si kera jauh lebih tenang. Saat melihat Chu Feng yang wajahnya tenang, namun memiliki mata yang penuh kerinduan, kera itu menghela napas panjang lagi dan berkata, "Seperti yang mereka katakan, jika kamu mendekati warna merah, maka kamu akan menjadi merah. Jika kamu mendekati warna hitam, maka kamu akan menjadi hitam. Kamu berada di tanah sampah seperti itu, jadi akan masuk akal jika kamu sangat lemah. Lagi pula, kamu bukan milik dari tempat ini," ucap kera tua itu. Bukan milik tempat ini ya?" Hati Chu Feng tersentuh saat dia bergumam. Dia tidak bisa membantu, dan kemudian bertanya, "Lalu, sebenarnya di mana aku berada?" Tanya Chu Feng. "Kamu berasal dari dunia luar," kata si kera tua. "Apa? Dunia luar?" seru Chu Feng dengan terkejut. Terserahlah. Karena kamu sangat kurang pengetahuan, aku akan membuat pengecualian, dan memberitahu kamu tentang hal ini. Aku akan memberitahu kamu, beban apa yang harus kamu tanggung di punggung kamu, kata si kera tua. Keluargamu berasal dari dunia ini, tetapi sudah dilupakan oleh orang-orang di dunia ini. Karena sejak dulu, keluargamu telah meninggalkan dunia ini. Namun tidak diragukan lagi, kekuatan keluarga kamu dapat menimbulkan kekaguman dari semua orang di dunia ini, dan juga termasuk banyak kekuatan di tanah suci bela diri. Adapun guntur ilahi 9 warna yang ada di tubuh kamu, itu adalah simbol milik keluarga kamu. Itu adalah garis keturunan bawaan yang hanya dimiliki keluarga kamu. Itulah kekuatan yang memungkinkan kamu, untuk melampaui semua yang ada di dunia ini. Adapun ayahmu, dia adalah kebanggaan keluarga. Tetapi sayangnya, karena kelahiran kamu dan ayah kamu harus diusir. Bahkan semua kehormatan ayahmu telah dilucuti. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa, penjahat yang melakukan itu adalah kamu. Kata kera tua itu dengan hikmat. Apa? Aku mengambil kehormatan ayah aku, seru Chu Feng dengan terkejut lagi. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Namun jika mengingat sikap kera tua sebelumnya, dan mengingat hal-hal yang telah terjadi padanya, sepertinya Chu Feng mengerti sesuatu. Kera tua itu telah berkata bahwa, Divine Lightning 9 warna adalah kekuatan garis keturunan keluarganya.
Namun sayangnya, petir ilahi hanya memasuki tubuhnya pada usia 10 tahun. Yang berarti sebelum usia itu, tidak ada kekuatan dari garis keturunan warisan di dalam tubuhnya. Bahkan sekarang, dia hanya belum sepenuhnya memahami kekuatan garis keturunan itu. Itu adalah bukti yang cukup, untuk kelemahan yang dibicarakan oleh kera tua itu sebelumnya. Seseorang yang bahkan tidak bisa memahami garis keturunan mereka sendiri. Seseorang yang bahkan tidak memiliki kekuatan garis keturunan dalam tubuh mereka sebelum usia 10 tahun. Apakah itu berarti seseorang itu tidak lemah? Pikir Chu Feng. Jadi setelah itu, dia pun bertanya, "Senior, apakah itu karena aku? Apakah itu karena aku terlalu lemah, sehingga keluarga mengusir aku dan ayah aku, sehingga keluarga aku menghilangkan kehormatan ayah aku?" Tanik Chu Feng. Tidak, orang yang mengusir kamu berdua memang keluarga kamu, tetapi orang yang menanggalkan kehormatan ayah kamu adalah kamu. Kamulah penyebabnya. Apakah kamu sudah mengerti? Kera tua itu dengan marah meraung saat menunjuk Chu Feng. Kera tua itu tampak seperti sedang menatap musuh, dan bahkan ada beberapa kebencian di matanya. Pada saat itu, Chu Feng merasakan emosi yang sangat rumit di dalam hatinya. Kesedihan yang tak terlukiskan muncul dari hatinya, dan itu memenuhi setiap sudut tubuhnya. Ini adalah emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Chu Feng tahu sejak lama, bahwa keluarganya memang sangat kuat. Dia juga tahu sudah lama sekali, bahwa dia telah mengecewakan ayahnya. Meskipun dia belum pernah melihatnya, tapi dia sangat mengaguminya. Jadi, dia bekerja keras untuk terus berkultivasi. Di satu sisi, dia berkultivasi untuk memenuhi tujuan untuk dirinya sendiri. Sedangkan di sisi lain, itu untuk membuat ayahnya bangga, dan juga untuk membuat keluarganya bangga. Dia ingin ketika dia bersatu kembali dengan keluarganya, dia ingin memberi tahu mereka bahwa dia tidak mempermalukan mereka. Tetapi sebenarnya, Chu Feng sendirilah yang telah mengusir ayahnya dari keluarga mereka. Bahkan dia yang merampas kehormatan ayahnya. Itu agak sulit diterima oleh otaknya. Ketika Chu Feng memasuki kebingungan, ekspresi kera tua itu tiba-tiba saja sangat berubah. Sebenarnya, itu ada sedikit ketakutan yang muncul di matanya. Bas-bas. Tiba-tiba saja, kera tua itu menghendaki cahaya formasi di peti mati yang bersinar dengan cemerlang. Segera, formasi itu mulai aktif. Kemudian, formasi itu meraih Chu Feng dan melemparkannya ke peti mati. Tetaplah di sana, dan jangan bergerak. Apapun yang terjadi, jangan pernah keluar. Biarkan formasi ini membawamu pergi, teriak kera tua itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kera tua itu menggeser tutup peti mati batu mendalam, dan ingin menyegel Chu Feng di dalamnya. Melihat itu, dia buru-buru menghentikan tutup yang akan menutupnya. Melihat kera tua di luar, dia pun segera bertanya, "Senior, apa yang terjadi?" Tanya Chu Feng. "Jangan banyak bertanya. Ikuti saja apa yang aku katakan," jawab kera tua itu. Mata kera tua itu tiba-tiba menjadi misterius dan juga lembut. Bahkan ada sedikit kesedihan dan kekecewaan juga. Nada suaranya juga menjadi sangat hangat, itu ketika dia berkata pada Chu Feng. "Chu Feng, kamu harus ingat bahwa kamulah yang telah mengambil kehormatan ayahmu. Namun, orang yang dapat mengambilnya kembali adalah kamu. Kamu adalah harapannya," ucap kera tua itu. "Harapan?" seru Chu Feng. Detak jantung Chu Feng bertambah cepat ketika dia mendengar kata itu. Pada saat itu, dia sepertinya mengerti sesuatu. Jadi, dia pun bertanya lagi, "Senior, kapan aku bisa kembali ke sini? Tingkat kultivasi apa yang harus aku miliki agar ayah aku bersedia bertemu dengan aku?" Tanya Chu Feng. Kera tua itu sedikit ragu pada pertanyaan Chu Feng. Tetapi kemudian, dia tetap menjawabnya. "Kamu dapat kembali kapanpun yang kamu mau," jawab kera tua itu. Bang! Setelah itu, kekuatan lembut mendorong Chu Feng turun. Dan kemudian, peti mati itu juga tertutup sepenuhnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.